Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PAI Kurikulum Merdeka kelas 7 bab 3 yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga proses pembelajaran pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama, mampu memahami pengertian serta dalil perintah sholat dan zikir. Yang kedua, mampu menjelaskan hikmah sholat dan zikir. Yang ketiga, mampu mendalami fungsi sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Dan yang keempat, mampu mengamalkan sholat dan zikir secara istiqomah sebagai bentuk pencegah perbuatan keji dan munkar. Tahukah kalian, sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi setiap muslim? Pasti kalian sudah tahu kan? Dan selalu melaksanakannya. Apa itu sholat? Sholat secara bahasa diartikan sebagai doa. Doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun dalil yang menjelaskan tentang perintah untuk sholat yaitu yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, setelah melakukan sholat, kita dianjurkan untuk berzikir. Nah, apa itu zikir? Zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Adapun dalil yang menjelaskan tentang kita untuk berzikir tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimanakah cara kita untuk berzikir? Yaitu ada 3. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, cara berzikir itu yaitu zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya seperti tahmid, yaitu alhamdulillah, tasbih, yaitu subhanallah, tahlil, yaitu la ilaha illallah, takbir, yaitu Allahu Akbar, membaca Al-Quran dan bersolawat. Dan yang ketiga, yaitu zikir dengan perbuatan, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Setelah kita mengetahui apa itu sholat, apa itu zikir, maka kita harus mengetahui hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Adapun hikmah melaksanakan sholat dan zikir yang pertama yaitu menguatkan akidah, yang kedua menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga memperoleh kedamaian hati dan jiwa,
Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang keenam, membiasakan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir, mewujudkan akhlak mulia. Selanjutnya, apa sih upaya agar istiqomah dalam sholat dan zikir itu? Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat, berteman dengan orang yang rajin sholat. Yang kelima, niat yang tulus. Yang keenam, lakukan sholat berjamaah. Dan yang ketujuh, banyak membaca buku keislaman. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi materi dari bab 3 menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan yang sudah kalian dengarkan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.